Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Emma Masak. Yang pertama di sini saya pakai tepung terigu protein sedang 1 kilo. Jadi saya mau bikin banyak sekalian. Kalau teman-teman mau bikin setengah resep juga boleh. Lalu saya pakai Royco ayam 1 bungkus. Kalau mau diganti sama kaldu jamur juga boleh. Lalu saya tambahkan merica bubuk 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Dan ini saya pakai bawang putih 5 butir yang sudah saya ulek sampai halus. Kalau teman-teman mau pakai bawang putih bubuk juga boleh. Ini diaduk-aduk dulu sampai tercampur. Lalu di sini saya tambahkan lagi keju 1,5 blok. Ini saya akan parut dulu. Kalau teman-teman mau tambahin keju edam juga bagus ya, boleh, jadi tambah rasa kejunya, lebih rasa, lebih wangi, pokoknya lebih enak. Dikarenakan saya nggak ada keju edam, jadi saya pakai keju biasa aja, keju cheddar. Ini saya pakai keju cheddar dari Kraft. Nah, sudah selesai diparut semua. Lalu ini diaduk-aduk dulu keju dan tepungnya sampai tercampur. Nah, kalau sudah tercampur, lalu saya tambahkan santan instan 2 bungkus santan instan. Lalu saya tambahkan 2 butir telur. Dan yang terakhir mentega 2 sendok makan. Kalau mau diganti sama margarin juga boleh. Ini diaduk-aduk sampai tercampur. Ini saya pakai sendok dulu ngaduknya biar enggak terlalu kotor tangannya ya, enggak terlalu basah. Karena kan adonannya masih basah. Nah, kalau adonannya sudah seperti ini, lalu saya tambahkan air es, air dingin banget sebanyak 50 ml. Jangan terlalu basah ya, dan juga jangan terlalu kering. Jadi adonannya harus pas. Nah, kalau adonannya sudah seperti ini, dia agak keras tapi nggak keras banget. Jadi nanti teman-teman nggak usah kaget ya, adonannya memang seperti ini. Lalu ini saya akan bagi di agak kecil biar nanti pas digiling nggak terlalu besar dan berat nanti ya pas digilingnya. Nah, kalau sudah dibagi-bagi seperti ini, sekarang saya akan gilas adonannya dengan rolling pin atau mau pakai botol juga boleh. Ini tujuannya biar lebih mudah pas nanti digilingnya ya. Jadi penggilingannya nanti nggak cepat rusak. Gilasnya agak pipih aja, nggak sampai pipih banget, biar menjaga si penggilingannya tetap awet. Lakukan terus sampai adonannya habis. Nah, sudah selesai saya gilas. Ini sekarang saya akan giling di nomor 1 dulu, di nomor yang paling tebal. Jadi tingkatannya itu ada 9. Jadi saya giling di nomor 1 dulu 3 kali. Digiling dulu pertama, lalu yang kedua ditilep dulu, lalu digiling lagi. Kalau udah digiling yang kedua, lalu digiling lagi yang ketiga sambil dilipat lagi. Nah, kalau udah 3 kali digiling di nomor 1, lalu saya pindahkan lagi ke tingkatan yang lebih tinggi di nomor 5. Di nomor 5 saya gilingnya cuma 2 kali, dan yang terakhir saya giling di nomor 3. Jadi enggak terlalu tebal dan juga enggak terlalu tipis. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena proses penggilingannya enggak kerikot. Jadi sadar-sadar pas saya mau upload. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, bisa mengerti sampai sini.
Nah ini saya akan goreng dulu sebagian. Nah ini hasilnya setelah saya giling, saya muncul Sunda nama disampaikan di baskom seperti ini biar lebih mudah ngambilnya. Kalau disampaikan seperti ini kan ngambilnya lebih enak ya, dan teman-teman gak usah khawatir ini nempel, ini nggak nempel sama sekali. Bisa dilihat ngegorengnya harus menggunakan minyak yang banyak ya, apinya pakai api sedang cenderung kecil aja. Nah kalau sudah dimasukkan adonannya ke dalam minyak, ini dibiarkan dulu sampai dia mengangkat sendiri ke atas. Nah kalau sudah mengangkat, ini tinggal diatur-atur sama seserok atau ini namanya, biar si sticknya ini dia lurus, nggak pada bengkok-bengkok dan nggak nempel sama sekali ya. Dan saya sarankan pakai wajan yang besar biar si sticknya ini lurus. Untuk menggorengnya jangan terlalu lama ya, cukup sampai agak kuning aja. Kalau sudah agak kuning tinggal diangkat, karena proses pemasakannya itu walaupun sudah diangkat dia akan terus berlanjut, jadi sampai dia agak kuning aja, karena lama-lama dia juga akan kering sendiri. Kalau masih diangkat seperti ini dia masih masih lembek, tapi kalau udah dingin jadi akan renyah. Nah kalau sudah keangkat seperti ini tinggal di tel aja seperti ini, dibikin lurus biar nggak pada bengkok-bengkok. Nah untuk proses penggilingannya saya akan jelaskan lagi biar teman-teman paham. Digiling dulu di nomor 1 bagian yang paling tebal, kurang lebih sekitar 3 kalian proses penggilingan. Jadi 1 kali giling, terus yang kedua dilipat dulu, digiling lagi, lalu penggilingan yang 3 dilipat dulu lalu digiling lagi. Kalau sudah 3 kali penggilingan baru dipindahkan ke nomor 5, digiling cuma 2 kali aja. Kalau udah digiling 2 kali lalu dipindahkan ke nomor 3 yang terakhir. Nah kalau sudah nomor 3 yang terakhir tinggal digiling di bentuk yang buat si stick ya, yang ukuran tebalnya. Kan ada yang untuk mie dan juga ada yang untuk mie yang lebar. Nah ini saya gunakan yang itu. Lakukan terus sampai adonannya habis semua kegiling dan kegoreng ya. Nah ini dia hasilnya setelah saya goreng semua. Nah ini hasilnya banyak banget, si sticknya juga renyah, kejunya berasa. Tapi kalau ingin lebih berasa lagi pakai keju edam ya. Renyah, nggak keras, terus gurih, asin gurih, wangi, bawang putihnya juga kecium, kerasa. Pokoknya mantap. Selamat mencoba ya bun. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like video ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe channel saya yang memasak. Sampai ketemu di next video. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.